Gini aja ya, ya. Ini HP-nya, kameranya udah jalan. Jadi aku lihat ke kamera ya. Selamat datang Mak-mak semuanya di acara kita pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah sebentar lagi akan kita mulai acara webinar sekaligus launching 3 buku sekaligus penutupan secara formal kelas Mak Punya Karya batch yang keempat. Telah hadir 3 narasumber utama kita pada siang hari ini. Ada Mak Ida Tahmidah, ada Mak Ramla Fatma, dan ada Mak Ira Aprianti. Selamat datang yang sudah bergabung. Ada Mbak Linda, ada Mak Helen. Videonya hidupin Mak Helen, lagi di mana nih? Lagi di Sungai Musi apa di mana? Ada Mak sedang di rumah Pak Cah. Sehat-sehat, Mak Helen? Alhamdulillah, sedang ngasuh cucu ini Pak Cah. Alhamdulillah. Jadwalnya kalau Sabtu itu ngasuh. Wow, itu jadi hiburan ya, Mak Helen ya? Iya Pak Cah, iya. Pak Arnold sehat, Pak Arnold? Pak Arnold, iya sehat ini. Sehat. Kakek Salam katanya Pak Cah. Ayo buku keduanya mana, Mbak Helen? Iya sedang on progress Pak On. Pak Pak Cah lagi on progress. Ya, sip. Insya Allah. Ya. Ramadan dikebut ya, Mbak Helen ya. Allah, tapi nanti minta bantuan juga sama Pak Cah. Ya. Masuk sekolah enggak selama ini? Iya, tetap masuk Pak Cah. Ini belum ada pengumuman liburnya. Oke. Iya. Kan belum semesteran juga anak-anak. Kalau kelas 12-nya sudah ujian sekolah, barusan selesai. Oke. Iya. Iya. Yang kelas 10, kelas 11 nanti ujian semester. Pas Ramadan mungkin ya? Jadi masih sekolah. Belum ada pengumuman dari Diknas untuk libur. Oke. Iya Pak Itu Cah. bukunya dibawa oleh orang keren-keren itu, Mbak Helen, fotonya. Iya Pak. Keren. Iya itu teman saya juga itu baru dilantik sama Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri. Masya Allah. Jadi dia langsung kenalin juga buku saya. Masya Allah. Iya teman sekelas waktu SMA kan. Oh iya. Ya, Di kantor memang pusat berarti ya? Iya. Lulusan di London dia. Wow, iya. Alhamdulillah. Jadi memang udah lama di Kemenkeu. Cobalah Helen nanti saya bawa bukunya untuk di perpustakaan. Kirain di perpustakaan siapa gitu ya, nggak tahu di perpustakaan kementerian. Keren banget. Iya, tiga buku dia bawa ke perpustakaannya. Segera cetak ulang lagi itu nanti, Mbak Helen. Insya Allah Pak. Iya. Ya. Mak Mai Fani Azhar ini hidupin dong. Mak Mimveda, Mak Popon, Ya, wah ada Mak Popon. Ya Mak Mimveda besok ya? Insya Allah Pak. Iya Pak, Insya Allah. Sip. Minta doanya Pak untuk kelancarannya besok. Amin. Sudah jadi belum bukunya, Mak? Sampun Pak, kemarin ada 2 katanya Mas Aziz, 1 di Pak Cah, 1 untuk saya, untuk sementara. Baru dami ya? Iya. Oke, 2, udah Pak. kok. Kalau daminya udah sampai ke teman saya. Oh iya. Untuk yang lainnya kemarin proses Pak, katanya Pak. Katanya sinten Mas Aziz. Mas Aziz, oke. Nggih Pak. Lagi numpuk kayaknya dia. Iya Pak. Oke, sukses selalu. Amin. PO-nya berjalan ya, Mak ya? Dalam Pak? PO-nya berjalan? Oh iya, kemarin ada 10 Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman suami Pak. Oh, nggih. Lanjut terus. Nggih, amin Pak. Mbak Ina, apa kabar Mbak Mia Inayati? Mana suaranya? Mak Popon.
Mak Linda, Mak Sri, Mak Assalamualaikum Pak Cah. Waalaikumsalam warahmatullahi Mak Apa Popon. kabar? Mak Popon. Nggak berani nongol. Mana Enggak. bukunya? Nggak berani nongol. Udah diselip nih loh sama adik-adik kelas nih. Iya, biarlah mengalah, saya orangnya baik. Mengalah demi adik-adik. Masya Allah. Di rumah apa di sekolah, Mak Popon? Ini lagi di rumah Pak Cah. Oke. Lagi banyak cucu di rumah. Wah, keren. Ngomong Iya. cucu. Ya, mohon bersabar menunggu buku saya Pak Cah ya. Emang jadi penasaran emang diapain bukunya itu loh. Lama-lama banget. Kalau apa namanya? Kalau itu di peram itu nanti yang keluar alkohol itu. Nah, itu nanti jadi tambah keras itu alkoholnya tuh, tambah kenceng itu. Tambah banyak alasannya pokoknya. ISBN awal, covernya awal. Jangan buka kartu. Oke, ini bikin orang penasaran. Jadi nanti begitu keluar itu langsung banyak yang beli itu. Amin, amin, amin. Oke, udah 13.14, 1 menit lagi kita akan mulai. Mas Omar siap ya, nanti 13.15 kita masuk ke YouTube ya, channel Wonderful TV, sekaligus kita mulai. Oke Mas Omar siap? 13.15, 1 menit lagi dari sekarang. Ma Ida, Ma Fatma, sama Ma Ira, siap ya? Kita 1 menit lagi akan segera mulai dan live di Wonderful TV. Mas Amar sudah siap? Wonderful TV Mas Amar? Baik, Bapak Ibu sekalian, 13.15 kita mulai acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku semuanya yang telah hadir di ruangan Zoom meeting. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali, kita rutin ya melaksanakan webinar dan bedah karya. Setiap 3 buku sudah selesai dari peserta Emak Punya Karya, kita langsung bikin webinar, kita launching, dan untuk kali ini giliran dari kelas Emak Punya Karya batch yang keempat. Saya sangat berbahagia, saya sangat bersyukur masih bisa menghantarkan emak-emak di kelas EPK batch 4 ini, sehingga untuk hari ini 3 yang pertama sudah berhasil menyelesaikan bukunya, meskipun proses penerbitannya sedang on progress di percetakan ya, penerbitan ya, tetapi tinggal tunggu hari jadinya sehingga kita bisa launching terlebih dahulu, dan hari ini insya Allah akan kita sekaligus penutupan kelas secara formal, meskipun sebetulnya sudah selesai di kelas beberapa waktu yang lalu, tapi kita tandai secara formal melalui webinar kali ini. Bapak, Ibu, Emak,
sahabatku semuanya yang dirahmati Allah SWT, pada siang hari ini kita akan membedah 3 karya. Dan ini adalah 3 yang pertama yang kita bedah untuk kelas EPK batch yang keempat. Pertama, sebuah buku karya Mak Ida Tahmidah, judulnya Ibu Smart Ananda Anak Hebat ya. Ini dia bukunya. Ibu Smart Anak Hebat. Beliau ibu yang menulis tentang bagaimanakah menjadi ibu ya, seorang ibu yang menulis tentang bagaimana menjadi ibu yang baik. Beliau tinggal di Cimahi dan nanti beliau akan menceritakan sendiri isinya, bagaimanakah menjadi ibu smart sehingga anaknya bisa menjadi hebat. Kemudian nanti yang kedua, kita akan minta kepada Mak Ramla Fatma. Beliau membuat buku Kembara Cinta Suci yang ini ya, ini di samping saya ini. Kisah kehidupan dan perjalanan dakwah beliau selama 21 tahun merantau ke Sumbawa. Beliau dari Makassar, kemudian merantau ke Sumbawa, sampai hari ini beliau tinggal di Sumbawa. Suka duka dan terutama adalah perjalanan dakwah beliau selama di Sumbawa dituangkan dalam buku ini, dan biar nanti dibedah sendiri oleh beliau isinya. Dan saya pernah bertemu dengan Mak Ramla Fatma ini, dulu kayaknya beliau masih gadis deh ketika saya ketemu itu ya. Itu ada hal yang sangat berkesan pada saya karena saya diajak menginap oleh beliau dan teman-teman panitia pada waktu itu di sebuah pantai yang namanya membuat mudah diingat, Tanjung Menangis. Pantainya sangat indah dan waktu itu masih sangat sepi, masih banyak orang, jarang orang ke sana. Justru akhirnya malah jadi indah banget itu pantainya ya. Saya masih punya kenangan foto-fotonya karena memang itu pantai yang sangat berkesan ya. Nanti habis pandemi mudah-mudahan bisa segera ke sana lagi. Kemudian nanti yang ketiga, buku yang sangat unik dan menarik ya, Pelangi Dalam Botol dari Mak Ira Aprianti. Ini ternyata tetangga saya di Wonogiri. Ternyata sama-sama orang Wonogiri ya. Beliau orang Wonogiri, saya juga keluarga istri itu di Wonogiri. Jadi kalau ke Wonogiri itu ya sudah biasa gitu ya. Bulan ini saya 2 kali ke Wonogiri, Mbak Ira. Jadi cukup sering mengunjungi keluarga-keluarga di Wonogiri itu. Buku beliau ini bercerita tentang kayak apa sih caranya kalau ibu-ibu memandikan anak yang sering kali kerepotan ya. Banyak ibu yang kalau mau mandiin anak itu kok banyak ibu yang ngeluh gitu ya. Nah, beliau ini bercerita tentang gimana trik-triknya untuk membuat anak itu gampang kalau diajak mandi. Kenapa mandi? Karena banyak ibu-ibu yang kerja ya, ketika dia berangkat kerja itu harus absen kan, presensinya harus tepat waktu. Sementara dia harus menyiapkan anaknya untuk sekolah, anaknya yang masih kecil, yang masih playgroup, yang masih TK gitu ya, tidak cukup gampang, sehingga kadang-kadang ibu-ibu ini emosional, berteriak-teriak, padahal kata Mak Ira, loh nggak usah kayak begitu, mandikan anak itu gampang ya, berikan trik-triknya. Saya ingin mengajak ini ibu-ibu yang hadir di forum Zoom kita kali ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata dari hal-hal sederhana ya, hanya karena Mak Ira itu ngelihat bagaimana ada orang kesulitan mandiin anak dan dia merasa bahwa itu peristiwa mudah gitu, itu jadi buku. Semua isi bukunya itu cerita tentang bagaimana cara memandikan anak. Unik toh? Ini sesuatu yang nanti kita bisa dengarkan dari beliau. Baik, nanti masing-masing akan kita berikan waktu 15 menit. Yang pertama nanti akan kita berikan kepada Mak Ida Tahmidah. Beliau akan menyampaikan bukunya, mengenalkan kepada kita, dan nanti yang kedua Mak Ramla Fatma, dan yang terakhir nanti Mak Ira Aprianti. Pertama kali kepada Mak Ida Tahmidah, dipersilakan 15 menit ke depan. Mangga, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lazi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq libsyara dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan kepada kita sehingga hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di acara Zoom meeting ini. Shalawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Alhamdulillah senang sekali hari ini bisa berkumpul dengan bapak-bapak, ibu-ibu
semua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Cahya dan Ibu Ida serta tim yang telah menginisiasi acara ini sehingga terselenggaranya acara launching 3 buku di mana saya termasuk di dalamnya. Sebelum saya bercerita tentang buku ini, saya sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Ida Tahmidah, biasa dipanggil Teh Ida karena orang Bandung ya. Saya lahir di Bandung 20 Desember. Saya ibu dari 3 orang putri dan 2 orang putra, jadi 5 orang putra putri. Saya lahir di Bandung dan sekarang tinggal di Cimahi, istri dari Anggi Permana. Nah, itu mungkin sedikit tentang perkenalan saya. Sebetulnya niat ingin membuat buku ini sudah lama sekali ya Pak ya. Ini saya cerita nih, berawal dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman gitu ya kan, Teh gimana sih katanya untuk menjadikan anak-anak menjadi seorang penulis. Menjadi anak seorang penulis, karena kebetulan anak-anak saya penulis dan tidak semua ibu yang suka menulis bisa menularkan kesukaannya kepada anak-anaknya, dan itu menjadi banyak pertanyaan dari teman-teman saya. Memang anak-anak saya 3 orang itu penulis ya, ini semua buku-buku karyanya. Anak pertama, ketiga, dan kelima semuanya putra-putri, semua yang putri, sementara yang putra lebih senang ke hal yang lain ya, ada teknologi dan ada yang ke agama. Nah itu mungkin ya, jadi waktu itu saya semangat sekali sehingga ikut beberapa pelatihan dan menghasilkan beberapa antologi. Namun kemudian saya kenalan dengan dunia blogger. Di blog itu saya sangat menikmati sehingga terlupa gitu bahwa saya dulu belajar menulis itu adalah untuk membuat buku itu gitu. Dan akhirnya sampai berapa tahun kemudian saya lupa, tidak pernah lagi ingat bahwa saya ingin mempunyai buku itu. Tapi beberapa bulan yang lalu saya di Japri gitu sama seorang teman lama, yaitu mungkin Pak Cah juga tahu karena di sini mungkin cukup fenomenal, Bu Yulia, Teh Yulia Karohima. Oh, Masya Allah. Beliau kan mengajak kolaborasi, kebetulan saya suka mengadakan IG Live ya Pak ya. IG Live, dan beliau minta untuk diwawancara gitu. Di sana saya jadi tahu bahwa ternyata beliau sudah menghasilkan hampir 6 buku gitu. Iya. Nah, ya itulah kemudian suatu hal yang amazing gitu, karena beliau baru tapi tiba-tiba udah buat 6 buku. Lalu saya tanya, kenapa bisa begitu? Karena ikut EPK. Ikut EPK beliau bisa menghasilkan buku. Nah itu kemudian saya daftarlah EPK ini, kemudian tanpa ada bekal semangat menulis untuk buku gitu ya. Kemudian daftar itu bulan Desember, Januari, baru masuk Februari, maka selama sebulan itu bingung juga, cuma dikasih video gitu ya, kasih tulisan dari Paca gitu. Cuma saya juga tidak terlalu banyak, cuman lihat video beberapa dan ada sedikit semangat karena kata Paca harus punya buku sendiri gitu ya, seperti itu. Dan akhirnya setelah itu saya masuk di grup, tiba-tiba ditanyakan outline Pak, padahal saya nggak ada ide sama sekali. Saya sempat bingung, aduh mau nulis apa gitu. 1 hari 2 hari saya terlambat, tidak tahu mau apa, tapi akhirnya saya teringat dengan keinginan lama itu, dan saya membuka-buka agenda saya yang lama, di situ pernah tulis sedikit-sedikit apa yang saya inginkan, sedikit-sedikit, kemudian ada outline gitu, poin-poin sedikit. Saya ngambil dari situ, makanya outline saya agak berapa kali sempat dikritisi sama Pak Cah, ini buku menarik tapi tolong ditambah lagi poinnya katanya gitu. Terus yang kedua kali di ACC tapi tetap tambah lagi poinnya, sebab saya bingung mau nulis apa gitu, masih lupa karena sudah lama, dan kemudian juga akhirnya bertransformasi ya, tidak lagi tentang anak. Idenya jadi tidak lagi tentang anak, tapi tentang anak-anak hebat dari seorang ibu gitu. Kebetulan waktu itu saya sedang suka sangat gandrung pada Dr. Gamal Albin Said. Sampai saya membuat statusnya gitu. Kok luar biasa gitu, ada seorang anak yang mempunyai selain pintar, cerdas intelektual, tapi juga cerdas spiritual. Akhirnya saya terpikirkan untuk bertanya pada ibu-ibu orang-orang yang seperti itu gitu.
Nah, itulah itu buku, kenapa buku itu tentang itu. Akhirnya saya alhamdulillah bisa menghubungi Dr. Albin Said, Dr. Gamal Abil Said dan minta kiat-kiat dari ibunya gitu. Tapi beliau coba aja langsung ke ibunya, katanya, ke ibu saya, dan saya dikenalkan dengan ibunya, alhamdulillah. Itu ya, jadi salah satunya itu karena sangat tertarik dengan Dr. Gamal Abil Said itu. Nah, itu mungkin mengapa saya menulis tentang itu, dan kenapa sementara tentang anak-anak saya yang jadi penulis itu hanya sebagai pemanis saja gitu. Sementara yang lain adalah anak-anak hebat dari Ustadz, anak seorang Ustadz di Cimahi ya, yaitu ada Ustadz yang jadi Ustadz juga, beliau Teh Kokom namanya, punya anak itu seorang ustadz yang hafiz lulusan Madinah, kemudian adik-adiknya juga pada hafal Quran, tapi tetap bisa menerusin sekolah S2, S3 gitu. Pokoknya secara spiritual maupun intelektualnya luar biasa. Nah itu. Sementara buku ini akhirnya saya berpikir kalau hanya itu hanya sedikit gitu. Jadi akhirnya saya menjadi target saya berubah. Jadi buku ini diperuntukkan untuk calon ibu dan ibu-ibu yang mempunyai anak perempuan yang akan menikah gitu, mempersiapkan anak perempuan agar siap untuk menikah. Jadi buku ini berbicara pertama adalah motivasi seorang ibu untuk mendidik anaknya itu seperti apa. Itu ada di bab pertama. Kemudian yang di bab kedua itu adalah cara-cara menjadi ibu yang baik, itu ya persiapan persiapan baik lahir maupun batinnya, bagaimana harus pintar memanage waktu, memanage memanage keuangan, memanage keluarga, memanage diri gitu, seperti itu. Dan yang ketiga mengoptimalisasi mengoptimalisasi potensi anak itu bagaimana gitu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ya seperti itu yang tadi saya ceritakan. Yang keempat adalah tentang tips dan trik dari ibu-ibu smart gitu ya, ibu-ibu smart yang menghasilkan anak-anak yang hebat. Nah, di situ juga ada ya, akhirnya saya menuliskan tentang keinginan yang saya dulu, meskipun hanya sedikit. Jadi ada tulisan anak saya juga yang kebetulan sekarang sedang di Turki. Anakku itu menulis tentang dia menulis untuk sebuah lomba dengan seorang blogger yang bekerja sama dengan Tempo, dan dia berhasil masuk 10 besar gitu ya. Di situ dia menceritakan proses dia senang menulis. Di situ cerita seperti itu. Jadi ada masuk itu bagaimana sebetulnya cara saya mendidik anak untuk menjadi penulis. Kemudian ya seperti itu Pak Cah. Waktu saya udah habis tentang itu. Kemudian saya baru memasukkan tips dan trik untuk memiliki anak agar senang menulis gitu. Berawal mungkin kalau anak saya itu berawal dari senang membaca dulu. Itu anak-anaknya nulisnya tentang apa? Kenapa Pak? Anaknya nulisnya fiksi apa non fiksi? Oh iya, waktu kecil sih non fiksi. Fiksi. Ya, fiksi. Dari waktu itu jadi kecil-kecil punya karya. Oh, KPK. Ya, ada 8 buku, novel dan antologi gitu. Kemudian waktu di Turki juga jadi redaktur majalah ya, pimpin redaktur majalah PPI Turki di sana gitu. Jadi semangat menulisnya lumayan tinggi Pak. Yang pertama itu ya. Ya seperti itu mungkin dari saya ya Pak ya, cukup ya. Oke ya. Baik, terima kasih Mbak Ida Tahmidah ya, Masya Allah. Jadi beliau ini mengiringi putri-putrinya ya yang sudah menulis duluan ya, dan kemudian beliau menyusul dengan membuat buku ya, Masya Allah. Jadi ini satu keluarga yang ternyata semuanya penulis, yang putri terutama ya. Pak Cah. Oh iya. Yang penulis yang perempuan, jadi ibu sama 3 putrinya gitu. Kalau yang laki-laki punya minat-minat yang lain, Masya Allah. Baik, terima kasih Mbak Ida, luar biasa inspiratif, dan secara utuh nanti Bapak Ibu, teman-teman sekalian silakan menyimak isi bukunya ya, karena berisi tips-tips parenting yang sangat penting untuk kita semuanya, bagaimana menjadi ibu
Dan pada contoh tadi yang beliau sampaikan, ada seorang anak yang memang fenomenal ya, Pak Dr. Gamal Albin Said, dan tentu kayak begitu bukan muncul dengan tiba-tiba sampainya menjadi seorang yang tokoh, seorang yang hebat gitu ya, pasti ada proses pendidikan. Nah, beliau telah mencoba untuk berdialog dan menuangkannya menjadi buku ini. Baik, sahabat sekalian, kita akan segera beralih kepada Mak Ramla Fatma. Beliau menulis buku Kembaran Cinta Suci. Wow, ya ini kayak judul apa nih? Kayak judul komik. Enggak ya, tapi ini kisah nyata perjuangan dakwah beliau 21 tahun di Sumbawa. Baik, Mak Ramla Fatma, nama penanya adalah Fatma Nipati ya. Di sini yang tertulis itu adalah Fatma Nipati. Kalau nama aslinya Ramla Fatma. 15 menit ke depan dipersilakan. Mangga, Mbak Fatma. Unmute dulu, Mbak Fatma. Unmute. Bisa nggak meng-unmute? Nggak bisa. Mas Amar, bisa dibantu? Unmute, Mas. Mas Amar, bisa dibantu unmute, Mas? Coba di-unmute lagi, Mbak Fatma. Bisa nggak? Bisa nggak? Ya, bisa. Ya, bismillah. Itu Mbak Fatma menghidupkan 2 device ya, satu aja yang dihidupin ya. Itu bikin ada background. Mari, Mbak Fatma, bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Itu ada 2 device sepertinya ya. Sepertinya Mbak menghidupkan 2. Mbak Fatma menghidupkan 2 perangkat. Satu ya. Kok jadi backsound begini? Coba lagi, Mak. Enggak. Ya. Sudah bagus ya? Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore kita bisa bertemu Mak Ramlain yang di unmute yang di laptop saja, Mak. Yang jangan pakai HP, Mak. Yang di laptop saja audionya. Iya. Ini, nah itu kan pakai HP ya, Mak ya. Yang di laptop saja. Coba cek lagi, Mbak Fatma. Cek 1 2. Oke, coba. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore bisa bertemu di Zoom meeting ini dalam rangka meluncing Itu karena 2 ya, Mbak Fatma ya. Pakai handphone sama Iya, pakai laptop ya. Pakai yang laptop saja, Mak Fatma. Audionya pakai laptop saja, jangan yang pakai HP. Audionya pakai yang laptop ya, Mak ya. Jangan pakai yang handphone ya. Audionya.
Cek lagi, Mbak Fatma. Nah, itu yang di unmute itu HP-nya itu, Mbak Fatma. Jangan pakai HP-nya, tapi pakai yang kameranya nyala itu dari laptop, pakai yang di laptop Zoom-nya. Bisa, Mbak Fatma? Yes. Nah, itu yang ini audionya yang barusan Mak pencet itu dari HP, Mak. Kalau bisa dari laptopnya. Dari kameranya Mak Fatma sekarang ini kan ada yang buat merekam ini. Nah, yang di-unmute yang buat merekam, Mak. Bukan yang di HP. HP-nya sudah dimatikan. Oh, HP-nya sudah dimatikan. Kalau begitu, ini kameranya pakai kamera apa ya, Mak ya? Kamera laptop. Ini yang di pencet unmute di HP apa di laptop, Mak? Dari laptop. Oh, yang di laptop. Ini tapi di kamera laptopnya ini namanya XC20 Muhammad Ibrahim Fatih ini yang di suaranya dari situ, Mak, bukan dari kameranya. Yang dari kameranya Maknya ini dari laptop, tapi suaranya ini kelihatannya dari HP. Jadi yang nah ini sudah di-unmute sekarang dari HP-nya. Ya, tes. Atau pakai kamera ini HP sekalian saja, Maknya. Yang di ya. Bisa terdengar suara saya? Masih bergema karena 2 ya. Ya, ini saya keluarkan salah satu, tapi Maknya nanti tolong hidupkan videonya yang barusan di-mute, videonya dinyalakan. Ini Maknya karena kameranya itu dari satu device berbeda sama audionya. Ini dipilih salah satu aja, Mak. Mau pakai device yang mana? Ini pasti pakai 2 device. Kalau laptop aja, kalau handphone aja, Mak. Jangan dua-duanya, Mak ya. Ya, ini saya dari laptop. Ini salah satunya dimatikan. Ini kan masih 2 nih, Mak nih. Oke. Enggak. Mak pakai ini kan ada satunya namanya Naufal, satunya namanya Ramala Fatma ya. Ini dua-duanya Mak kan? Itu berarti kan pakai 2. Coba salah satu aja, Mak. Yang satunya keluar, satunya live. Malah dua-duanya hilang. Dua-duanya ya? Nggak ada Mas Umar ya? Oke. Baik, sambil menunggu beliau persiapan ya. Kita langsung ke Mak Ira dulu ya. Mak Ira siap? Oke, ini sepertinya ada kendala pada Mak Ramla Fatma. Sambil kita tunggu beliau persiapan, kita akan dengarkan dulu aja pemaparan dari Mak Ira Aprianti. Beliau menulis buku Pelangi dalam Botol. Maka Mak Ira 15 menit ke depan. Ya, terima kasih Pak Cah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah Bunda, di sini perkenalkan ya, sebelum saya memperkenalkan buku saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ira Aprianti. Saat ini tinggal di Batuwarno, Wonogiri, Jawa Tengah, seperti itu. Jadi tadi sempat ada gangguan juga saat masuk itu sulit sinyal seperti itu ya. Kemudian alhamdulillah ini bisa lancar. Aktivitas saya sehari-hari menjadi
seorang ibu gitu ya, dari 2 orang anak. Yang pertama itu usianya 7 tahun, kemudian yang kedua 2,5 tahun, seperti itu. Kemudian saya juga sambil menjadi seorang karyawati di KSPP SBMT, semacam koperasi syariah seperti itu, sejak tahun 2007 sampai sekarang. Jadi kurang lebih berapa itu ya? Nah, jadi sudah lama sekali di situ. Jadi sejak lulus SMK saya langsung bekerja di sebuah koperasi hingga saat ini. Ketika saya bekerja itu mulai dari pukul 8 hingga pukul 16 gitu. Nah, kalau misalkan waktu akhir bulan biasanya sampai Isya gitu ya. Itu Masya baru pulang karena tutup buku seperti itu. Nah, demikian untuk perkenalan pribadi. Kemudian izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dulu kepada Pak Cah, Bunda Ida, dan juga tim EPK yang sudah memfasilitasi kami untuk melakukan launching gitu ya Pak ya dari buku-buku kami, dan mudah-mudahan nanti ada manfaatnya gitu bagi para pendengar dan juga pembaca buku saya nanti insya Allah. Nah, kemudian di sini di dalam buku saya ini saya mengambil tema parenting gitu ya Ayah Bunda, tetapi bukan berarti saya ini sudah menjadi pakar parenting gitu ya. Saya yakin Ayah Bunda itu malah justru lebih berpengalaman, kemudian lebih jago gitu ya terkait dengan mengasuh anak gitu ya, karena usia saya baru berapa gitu ya. Tetapi saya memberanikan diri untuk menulis buku ini hanya sekedar ingin berbagi saja gitu ya, berbagi pengalaman yang terjadi di dalam keluarga kecil saya, terutama ini terkait tentang mengajak mandi Ananda yang seringkali ini apa namanya menguras emosi seorang ibu gitu ya, apalagi ini masa pandemi. Nah, anak-anak itu biasanya kalau pagi harus pergi sekolah, kan sekarang sekolahnya di rumah. Jadi kadang kalau dibangunkan aja susah, apalagi mandi pagi seperti itu. Jadi ini tantangan tersendiri buat ibu-ibu, apalagi yang harus bekerja juga gitu ya. Nah, saya memberanikan diri untuk ini apa namanya berbagi cerita saya dengan Ananda ketika mau mandi seperti itu. Nah, dalam buku saya ini, nggih, Pelangi dalam Botol, itu sampulnya sangat sederhana ya, Ayah Bunda. Jadi sangat sederhana, sedemikian pula dengan isinya. Isinya sangat sederhana, karena hanya cerita kami gitu ya, kumpulan dari cerita-cerita kami sehari-hari begitu, tetapi di situ mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa menginspirasi Ayah Bunda ataupun menjadi solusi yang selama ini mengalami kesulitan ketika mengajak Ananda mandi seperti itu. Ada kurang lebih 29 trik saya tuliskan di dalam buku saya ini, dan itu hanya terjadi dengan sesuatu yang sangat sederhana gitu ya. Asalkan Bunda itu mau masuk menjadi seperti anak-anak gitu ya. Karena anak-anak ketika kita paksakan untuk bisa memahami orang tua tentu belum bisa karena mereka belum dewasa. Tetapi karena kita orang tua pernah singgah dalam dunia anak-anak, tentunya kitalah yang akan lebih bisa memahami dunia mereka. Sehingga kita harus bisa masuk untuk mau menjadi seolah-olah seperti anak-anak gitu ya, ikut main di dalamnya seperti itu. Nah, memang lebih banyaknya dalam buku saya ini bercerita tentang mengajak mandi, tetapi sebenarnya juga ada beberapa hal yang bisa diambil seperti kerjasama antar pasangan gitu ya, antara pasangan dengan pasangan gitu ya. Nah, itu dalam mengasuh anak-anak ini gitu ya. Kemudian juga dengan kakak beradik ini bagaimana mereka bisa kita manfaatkan gitu ya. Misalkan si kakak ini bisa kita manfaatkan, yuk bagaimana biar adiknya itu mau mandi seperti itu. Nah, itu ada di dalam buku saya ini. Pada awalnya buku saya ini mau saya kasih judul ini ya Pak Cah, saya ajukan itu aku nggak mau mandi. Seperti itu Ya. judul awalnya, judul besar. Dan di bawahnya itu judul kecilnya sebuah kata untuk ditaklukkan tanpa
amarah ibunda dan tangis ananda. Tetapi Masya Allah di dalam EPK itu kita dibimbing sangat detail sekali sehingga saya diberikan masukan oleh Bunda Ida waktu itu Pak Ca. Jadi gimana Mak kalau ini judulnya diganti aja Pelangi dalam Botol, lalu ada judul kecilnya Menyelami Dunia Kanak-kanak dalam Asah, Asih, dan Asuh. Nah, tidak berhenti sampai di situ, Bunda Ida itu sampai memberi masukan, nanti kasih itu apa sampulnya itu ada botol, lalu Ananda mandi di dalam botol itu, dari dalam botol keluar gelembung-gelembung pelangi seperti itu. Masya Allah ya. Jadi pembimbingan di dalam kelas emak punya karya ini luar biasa sampai sedetail itu. Nah, akhirnya masukan-masukan ini kemudian saya sampaikan ke penerbit dan alhamdulillah diakomodir sehingga bisa terbitlah buku saya yang pertama ini. Alhamdulillah masa PO kemarin itu sudah sampai 50 pages gitu ya. Dibeli sama teman-teman gitu ya, teman-teman sekolah dulu gitu. Saya tawari alhamdulillah bisa apa namanya terjual 50 pages masa PO-nya. Nah, inspirasi yang saya ambil dari apa namanya tema parenting Pelangi dalam Botol ini adalah melihat banyak sekali bunda-bunda terutama ketika di pagi hari itu merasa sangat kesulitan gitu ya. Bahkan sampai ada perang dunia mungkin gitu ya. Ketika pagi hari harus teriak-teriak gitu ya. Sambil memasak di dapur neriakin anaknya mandi seperti itu dan belum bergegas juga sih anak itu dari dunianya karena memang anak-anak ketika dipanggilannya dari jauh itu mungkin hanya dianggap ini ya. Kalau di dalam buku saya ini saya katakan teriakannya itu mungkin bisa apa namanya? Imajinasikan seperti giant gitu ya. Kalau dalam film anak Doraemon itu kan ada giant yang hobinya itu menyanyi tapi suaranya nggak bagus buat didengerin gitu ya. Merusak telinga. Nah, boleh jadi mereka sedang berimajinasi seperti itu ayah bunda ketika kita teriak-teriak ayo mandi. Maka kita memang harus bersabar untuk kemudian mendekat gitu ya ketika memanggil anak-anak supaya bisa didengarkan seperti itu. Nah, saya kira ini aja Pak Cah untuk pengantar dari saya. Masya Allah ya. Jadi, mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Pak Cah. Baik, Bapak Ibu sekalian luar biasa ya. Jadi kadang-kadang itu nggak kepikir oleh kita semuanya. Saya senang dengan ide yang ditulis oleh Mak Ira ini sebagai contoh untuk kita semuanya. Bagaimana sebetulnya hal-hal sederhana di sekitar kita itu ya, itu bisa diangkat, diolah menjadi buku yang itu bisa bermanfaat. 29 tips ya, bagaimana caranya agar anak-anak itu mudah untuk diajak mandi tanpa harus ada berantem, tanpa harus ada teriakan-teriakan gitu ya, dengan kreativitas. Nah ini kan sharing seperti ini kan Masya Allah nanti ada ibu-ibu lainnya yang juga punya tips lainnya, terusin aja, tulis lagi gitu ya. Jadi banyak di antara kita itu yang sebetulnya itu punya banyak ide, punya banyak pengalaman, tapi karena tidak dituliskan, jadi orang lain jadi nggak tahu yang sebetulnya mereka membutuhkan informasinya. Begitu ya, terima kasih Mak Ira sudah menginspirasi kita semuanya. Baik, kita kembali ke Mak Fatma. Mak Fatma mudah-mudahan sudah lebih kondusif suasananya. Mari cek dulu Mak Fatma. Baik, Assalamualaikum Pak Cah. Salam, oke, sip. Jadi pakai HP Pak Cah. Oke, nggak apa-apa. Yang penting lancar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu di Zoom meeting ini. Satu kesyukuran bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita terus disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan mudah-mudahan kita bisa membersamai Ramadan tahun ini dengan baik. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
para sahabat, sahabiah, orang-orang yang istiqomah mengikuti risalah beliau. Mudah-mudahan kita semua yang ada di grup ini termasuk ke dalam golongan umat Rasulullah yang kelak akan diberikan syafaat oleh beliau. Amin, amin, amin. Yang pertama mungkin Pak Jah, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan Pak Jah dan Bu Ida, juga masukan-masukan dari beberapa teman-teman coach yang dalam hal ini banyak memberikan masukan dalam penulisan buku saya. Yang kedua mungkin terima kasih juga kepada suami saya yang juga memberikan dukungan penuh ya. Saya menulis awalnya sangat ragu karena ini terkait dengan diri pribadi Pak Jah, sehingga sangat sangat berbahaya ketika ada riak begitu ya. Dan alhamdulillah dengan dukungan suami buku ini bisa selesai. Yang pertama mungkin saya memperkenalkan diri dulu Pak Jah. Ya. Nama lengkap saya Ramla Fatma. Tapi kenapa kemudian saya mengambil nama pena itu Fatma Nipati? Jadi saya asli orang Makassar. Kemudian saya merantau dari sejak kuliah, merantau ke Bogor di IPB, Institut Pertanian Bogor. Dan dari sejak merantau ke IPB itulah kemudian saya merasakan banyak sekali kisah-kisah sebenarnya yang bisa saya tulis sebagai motivasi terutama bagi anak-anak dalam menuntut ilmu begitu. Lalu saya berpikir bahwa nama yang diberikan oleh ibu saya sejak saya menikah itu, kalau di Makassar itu Pak Jah ada nama Daeng. Oh ya, ya, ya. Ada nama Daeng. Jadi ketika kita sudah menikah, biasanya kita disematkan nama Daeng. Kebetulan Daeng yang diberikan oleh ibu saya almarhumah itu adalah Nipati. Oh, Daeng Masya Allah. Nipati. Dan nama panggilan saya, kebanyakan orang memanggil saya Fatma. Jadi saya sambungkan saja Fatma Nipati begitu. Walaupun nama akte kelahirannya Ramla Fatmah begitu ya, tapi biar lebih terkenal di Sumbawa dan di Makassar juga Fatma Nipati lah saya pakai di buku ini. Kemudian aktivitas sehari-hari saya sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Sumbawa Besar. Sudah 7 tahun ini saya menjalani profesi dosen ini dan alhamdulillah kampus kami walaupun kecil berada di sebuah lembah namanya Lembah Olat Maras. Jadi kalau pertama kali bertemu dengan Pak Jah itu saya bekerja di Tanjung Menangis. Tanjung Menangis ya. Kemudian 14 tahun setelah itu saya terkena PHK dan diminta untuk mengabdi di salah satu perguruan tinggi swasta di daerah Olat Maras. Jadi kalau Tanjung Menangis itu Pak Jah ada kisahnya juga bahwa dulu ada putri raja yang sedih melepas kepergian kekasihnya di Tanjung Menangis itu. Nah sekarang saya bekerja di Bukit Olat Maras, Lembah Bukit Olat Maras. Jadi Olat Maras itu artinya bukit kebahagiaan. Jadi dari Tanjung Menangis Olat Maras. Masya Allah. Bila sekarang sudah semakin bahagia Pak Jah. Oh, jadi dulu menangis ya, sekarang sudah bahagia. Masya Allah. Ya, alhamdulillah saya dipertemukan dengan kekasih hati teman sejati di Jalan Dakwah ini oleh pembimbing guru ngaji ya, guru ngaji. Dengan seorang Jejaka Bima. Jadi walaupun saya tinggal di Sumbawa, suami saya orang Bima, Pak Jah. Oke. Dari Sumbawa masih 6 jam perjalanan lagi ke ujung Sumbawa. Alhamdulillah kami sudah diamanahi 3 orang putra. Yang pertama Naufal Muhammad Ibrahim Fatih, sekarang SMA IT Abu Bakar Kulon Progo kelas 1. Oh, Masya Allah, di Kulon Progo. Ya. Alhamdulillah. Yang masih SMP kelas 9. Alhamdulillah Ahad besok di wisuda dan akan lanjut ke SMA IT Ibnu Abbas Klaten. Masya Allah, barakallah, Mak.
Kemudian yang kecil, yang bungsu kelas 4 SDIT sama Cendekia Alvin Yusron Ditama. Jadi laki-laki semua Pak Cah. Masya Ini Allah. jawaban doa-doa saya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di Sumbawa itu kekurangan ikhwan. Jadi Masya Allah. Ya, ya, ya. ya. Kemudian alasan mengapa saya memilih tema saya menulis pengalaman berdakwah saya. Saya ingin agar anak-anak saya walaupun sudah sering saya ceritakan kok Umi ada di Sumbawa padahal orang Makassar begitu. Sudah sering saya ceritakan bahwa ini adalah pekerjaan yang membawa kita berada di tempat ini. Tapi dimanapun kita, apapun itu kondisinya, kebaikan itu terus harus ditebar. Karena sesungguhnya kita tidak tahu kebaikan yang mana yang kemudian akan membawa jalan kita mudah menuju surganya Allah. Kemudian yang kedua, saya juga ingin agar anak-anak tahu perjuangan saya, karena sebelum mereka lahir saya sudah berada di Sumbawa dan sudah membersamai teman-teman yang juga aktif memberikan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat yang ada di sini, sehingga berharap bahwa mereka mengetahui jalan-jalan kebaikan itu. Nah, sehingga di dalam isi buku ini saya menuliskan dari pertama kali perjalanan saya meninggalkan Jakarta, pada saat itu sekitar tahun 2000. Tahun 2000 bulan Juli saya meninggalkan Jakarta, dan saya belum tahu seperti apa Sumbawa itu. Tapi satu keyakinan saya bahwa ketika saya menjadi orang yang baik, pasti masyarakat yang ada di sekitar saya pun akan memberikan kebaikan-kebaikannya kepada saya. Alhamdulillah dengan merantau seorang diri dan 4 tahun kemudian baru dipertemukan jodohnya Pak Cah di Sumbawa juga. Ya, ya, ya. Merasa bahwa semakin kuat ya menjalani hidup di Sumbawa dari seorang diri menjadi berdua, lalu 1 tahun kemudian lahir anak pertama menjadi bertiga, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sekarang alhamdulillah kami di Sumbawa ya termasuk beradaptasinya cepat begitu ya, sehingga masyarakat pun akhirnya menjadi mengenal kami, dan alhamdulillah kami pun bisa banyak melakukan kolaborasi lah dengan masyarakat dalam hal-hal kegiatan yang membawa masyarakat ini lebih baik begitu. Sampai di tahun 2018 ya, 2018 salah seorang anggota DPR RI itu kemudian yang asli Sumbawa, Pak Cah, itu kemudian mencalonkan diri menjadi gubernur, dan alhamdulillah beliau sukses ya menjadi gubernur hingga saat ini. Dan tahun lalu adiknya kami juga membantu menjadi wakil bupati, sehingga ya adik dari Pak Zulkifli Mansa. Alhamdulillah sekarang beliau menjadi wakil bupati, dan masyarakat semakin bisa menerima kebaikan-kebaikan dakwah yang kita berikan kepada masyarakat, sehingga dukungan itu pun kemudian mengalir kepada kebaikan-kebaikan. Pak Cah, di sini sedang hujan deras. Oke. Ya, jadi itu mungkin isi dari buku saya, perjalanan dari pertama kali meninggalkan Jakarta hingga kemudian sampai saat ini 21 tahun berada di Sumbawa. Alhamdulillah masyarakat pun bisa menerima dan terus bisa berkolaborasi dengan kami sejak tinggal di Sumbawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, Mbak Fatma dengan perjuangannya yang luar biasa. Oh, ternyata nipati nama daengnya ya. Jadi setelah menikah dapat nama, kalau istilah di Jawa itu jeneng tua, itu yang ada juga itu di Jawa itu. Tapi zaman sekarang jarang ya yang dipakai gitu. Kalau ayah saya dulu punya itu nama tua itu ya. Oke. Ini kita lanjut dengan pertanyaan ya. Ada beberapa yang sudah masuk. Saya ambil dari yang masuk di chat ya. Sebagiannya ada yang masuk ke handphone saya, sebagian ada yang di chat. Di chat dulu. Ini
pertanyaan untuk Mak Ida dulu ya, dari Mak Yuli Rohyami. Mak Ida, apa yang menjadi rahasia sukses emak sehingga bisa menjadi ibu yang smart? Sebentar ini lagi ada gempa di Jogja ya. Gempa. Saya lagi merasakan gempa sekarang ini. Ada gempa di Jogja. Oh ya, alhamdulillah sudah tenang. Oke, baik. Saya ulangi ya, Mak Ida. Barusan ada gempa. Nanti kalau teman-teman cek berita ini sedang ada gempa di Jogja, tapi alhamdulillah sepertinya tidak terlalu keras. Saya ulangi, Mak Ida, apa yang menjadi rahasia sukses emak sehingga bisa menjadi ibu yang smart ya? Itu pertanyaan dari Mak Yuli Rohyami. Saya sambung juga ini dengan pertanyaan yang masuk ke chat saya untuk Mak Ida Tahmidah. Apakah anak-anak yang menulis itu memang dikondisikan untuk bisa menjadi penulis? Begitu. Baik, Mak Ida dulu, silakan dijawab. Seperti yang tadi terima kasih untuk pertanyaannya ya, Teh Yuli, Mbak Yuli, sama satu lagi tadi lupa. Sebetulnya tadi seperti saya ungkapkan, ini bukan tentang Ibu Smart, itu bukan tentang saya ya, karena saya sebagai penulis menulis tentang anak itu hanya sebagai pemanis saja. Yang ibu-ibu smart itu yang 3. Jadi bukan tentang saya. Tadi saya hanya tambahan saja untuk pemanis dan untuk menjawab keinginan saya yang lama gitu. Kalau tentang menulis, seawal menikah saya itu banyak membaca tulisan yang cara baca agar gila membaca, cara membaca lupa lagi ya, seperti itu. Pokoknya membuat anak gila membaca. Dari situ mungkin, jadi awalnya tidak ada keinginan sama sekali untuk menjadi anak-anak menjadi penulis, tapi itu adalah dari hasil dari senang membaca gitu. Dari senang membaca saya kondisikan memang anak-anak saya senang membaca. Dulu waktu anak-anak masih kecil saya jarang piknik ya, kalau piknik pasti ke toko buku. Kemudian juga saya simpan banyak buku-buku di mana-mana gitu. Kemudian buku itu jadi permainan mereka. Hadiah itu adalah buku gitu, seperti itu. Dan ketika anak pertama suatu saat pernah terlalu senang kepada internet. Nah, itu mungkin dari situ juga saya karena dia terlalu keranjingan, akhirnya saya minta kalau dia mau pegang internet, mau buka internet harus meresensi dulu buku yang sudah ia baca gitu. Mungkin dari situ juga. Ya, jadi saya memang tidak mengkondisikan untuk senang menulis, tapi senang membaca gitu. Iya. Baik, terima kasih Mak Ida. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita tuh kalau membuat buku ya, seperti misalnya kayak Mak Ida, Ibu Smart, anak hebat gitu. Buku itu doa bagi kita semuanya ya. Jadi kalau saya nulis buku tentang wonderful family, itu doa bagi saya. Saya pengen punya keluarga yang wonderful gitu. Saya menulis buku tentang wonderful husband, itu bukan berarti saya sudah menjadi wonderful, tapi itu doa bagi saya sendiri supaya saya menjadi wonderful husband gitu. Jadi kalau kita menulis, makanya kalau tema saya itu adalah tema positive writing, ini sebagian yang hadir di sini juga murid-murid dari kelas positive writing ya. Jadi di positive writing itu kita mengajak untuk menulis itu yang positif-positif. Jadi tadi Fatma ya juga sudah menyampaikan, karena ini menulis tentang diri sendiri, kita menjaga diri supaya tidak ria, ya itu bagus, seperti itu memang ya. Tetapi bahwa yang kita tulis pada dasarnya adalah bagaimana kita memotivasi diri sendiri, doa bagi diri kita sendiri, menyemangati diri kita sendiri, dan insya Allah itu akan bermanfaat bagi orang lain. Begitu. Baik, kemudian ini ada pertanyaan untuk Mak Ira ya. Saya baca pertanyaannya untuk Mak Ira. Apa yang menjadi momen mandi anak paling wow sehingga bisa memberi kesan menyenangkan sekaligus mendidik bagi anak-anak? Itu, Maira, pertanyaan dari Mak Yuli Rohyami. Maka, Maira. Iya. Terkait dengan momen yang paling wow ya, saat anak mau mandi, itu adalah bisa mungkin beda-beda ya Pak Cahya. Jadi kondisi dari ayah bunda itu kan berbeda-beda. Mungkin bagi sebagian yang harus bekerja di pagi hari, kemudian ketika melihat
anaknya ketika disuruh mandi malah sibuk dengan permainannya seperti itu, atau tidak segera merespon seperti itu, padahal mungkin kalau yang PNS seperti itu harus finger tepat waktu gitu ya. Nah, terkadang yang semacam ini apa namanya membuat emosi kadang meninggi seperti itu ya. Nah, jadi di dalam buku saya ini dari hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita. Sebagai contohnya ketika anak saya yang pertama sedang asik ya pagi-pagi mau sekolah tapi sudah asik gitu ya bermain dengan temannya di depan rumah seperti itu. Nah, ketika disuruh mandi itu masih apa namanya nggak mau gitu ya, masih pengennya bermain seperti itu karena masih TK waktu itu gitu ya. Nah, setelah itu saya coba dekati, kemudian temannya ini juga mau sekolah kan ya, maka saya minta untuk pulang terlebih dahulu untuk siap-siap mau ke sekolah. Nah, sampai di situ si kakak ini ya, anak saya yang pertama itu tidak terima gitu ya, malah justru marah kenapa temannya disuruh pulang seperti itu. Nah, kemudian sampai dia itu memukul-mukul gitu ya, memukul-mukul pundak saya gitu ya, karena posisi saya juga duduk seperti dia, saya dipukul-pukul pundaknya seperti itu, saya biarkan dulu. Setelah tenang, saya melihat ada apa Bu? Ini batu halus sekali di halaman saat dia main itu ada batu halusnya. Itu judulnya saya kasih batu ajaib seperti itu. Nah, saya berikan ini batu ajaib loh Nak. Kalau orang zaman dulu mandinya itu pakai batu ini. Mau tahu caranya ini nanti kalau dipakai buat mandi itu bisa bikin celing seperti itu ya. Nah, kan penasaran gitu ya. Akhirnya si anak ini walaupun sambil cengar-cengir kayak nggak percaya masa batu buat mandi gitu ya. Nah, itu akhirnya batu itu saya bawa lari gitu ya menuju kamar mandi. Dianya ngikutin seperti itu ya. Jadi di dalam kondisi yang seperti apapun, marilah kita ketika sudah mau meninggi gitu ya, dan ini ingatan juga bagi saya sendiri ketika sudah menuliskan buku ini, ketika mau bosan gitu ya, istilahnya masuk ke dunia permainan anak-anak ini, saya jadi teringat sendiri, saya sudah nulis buku itu gitu ya. Maka ini menulis itu menjadi semacam rem juga gitu ya, ketika kita mau emosi, saya sudah nulis buku, nggak boleh marah, seperti itu ya, saat bersama anak-anak ini juga menjadi semacam rem untuk diri pribadi gitu ya. Itu Ibu Yuli, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih ya Mbak Ira, Masya Allah itu dari hal-hal yang dilihat, dari hal-hal yang dialami gitu ya, bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Makasih Mbak Ira. Ini untuk Mbak Fatma, ada pertanyaan ya. Kendala apa yang sangat dirasakan saat menulis buku? Ini dari Mbak Helen Patraliza. Mangga Mbak Fatma, apa kendalanya yang paling dirasakan? Iya. Jadi kendala yang paling saya rasakan itu adalah komitmen terhadap diri sendiri, apa yang sudah yang sudah ditulis gitu ya. Karena kan kita sebelumnya ada komitmen diri itu. Jadi kadang-kadang dengan banyak aktivitas kita tidak sesuai dengan jam atau waktu yang sudah kita tentukan sendiri. Nah itu kadang malu banget Pak Cah itu kalau harus jam 6 pagi sampai jam 7 pagi gitu ya, kemudian menyalahi itu sepertinya kok merasa berdosa begitu. Jadi kembali bahwa kelas ini bukan hanya menulis mengajarkan menulis, tetapi disiplin dan tanggung jawab itu adalah hal yang sangat saya rasakan dalam mengikuti kelas EPK ini. Jadi kendalanya itu komitmen terhadap diri sendiri. Jadi lebih ke arah pribadi, Mak ya, bagaimana kita bisa komitmen dengan apa yang sudah kita canangkan dari awal gitu ya. Jadi ini menjadi tantangan supaya kemudian sebetulnya sih kalau ngelihat dari penjelasan Mak Fatma, saya kira juga ini menjadi pengalaman dari banyak mak lainnya yang sudah selesai menulis buku, bahwa memang kalau kendala-kendala yang sifatnya penulisan itu mungkin malah tidak terlalu banyak ya. Yang paling besar itu memang dari diri kita sendiri. Kayak komitmen terhadap waktu, disiplin, dan seterusnya yang semacam itulah yang paling menjadi kendala. Nah inilah yang harus dihadapi, harus diatasi bagi mama lainnya yang
sampai hari ini belum selesai juga menulisnya nih. Mak Yuli, mana ditunggu karyanya ya. Jadi kita semuanya disiplin dengan apa yang sudah kita canangkan, insya Allah jadi. Gitu. Oke nih, saya ambil satu lagi ya. Ini pertanyaan untuk Mak Fatma. Bagaimana menjaga cinta bagi pasangan yang berbeda daerah, yang tentu berbeda tradisi? Wow, satunya dari Makassar, satunya dari Bima. Mangga, Mak Fatma. Iya, jadi sebenarnya dari pertama kali meniatkan bahwa kita akan membina sebuah rumah tangga, maka hal yang paling dasar yang saya siapkan pada diri saya pribadi adalah siap menerima semua kekurangan pasangan. Jadi saya sudah menyiapkan diri apapun dia kondisinya, kelemahan dan semua kekurangannya itu harus saya siap terima. Dan alhamdulillah dengan demikian semua kelebihannya menjadi surprise gitu ya bagi saya. Bahwa ternyata dia bisa begini, ternyata dia bisa begitu gitu. Jadi karena kekurangannya sudah saya bisa maklumi, sehingga kelebihannya menjadi bonus bagi hidup saya. Dan satu cerita yang paling terkesan Pak Cah ketika kami baru berumah tangga, karena kami tidak sempat bertemu dengan kedua orang tua calon mertua begitu ya. Oh, ternyata kedua mertua saya itu tidak tahu bahasa Indonesia Pak Cah. Masya Allah. Iya, jadi bagaimana caranya saya kemudian bisa memulai satu komunikasi yang baik dengan orang tua yang hanya bisa bahasa Bima. Masya Dan saya tidak Allah. tahu sama sekali bahasa Bima itu, baru pertama kali juga mendengar pada saat acara itu, acara pernikahan itu, mereka berbahasa Bima dan satu kata pun tidak ada yang saya mengerti. Masya Dan Allah. alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah ya, kemudian pelan-pelan saya belajar bahasa Bima dan mertua juga pelan-pelan belajar bahasa Indonesia. Iya. Masya Allah ya, itu seru banget. Jadi kayak Tarsan. satunya nggak tahu bahasa Indonesia, satunya nggak bisa bahasa Bima. Masya Allah. Jadi ternyata komunikasi dengan dengan bahasa tubuh ya, Mak Fatma ya, menghormat, kemudian isyarat gitu ya. Jadi itu juga akan tetap bisa terasakan sebagai sebuah bentuk penghormatan. Baik, terima kasih Mak Fatma, terima kasih Mak Ida, terima kasih Mak Ira. Masya Allah ya, luar biasa ketiganya sudah berkarya, sudah menghasilkan karya tulis perdananya, dan tentu sebagaimana kalau dalam beberapa kali pertemuan kita ditemani Pak Yusuf Maulana, hari ini tadi saya tidak sempat mengundang beliau, tapi pesan yang sering beliau sampaikan adalah bahwa jangan puas pada karya pertama. Jadi harus segera disusul dengan karya-karya berikutnya gitu ya. Jadi Mak Ira ada inspirasi-inspirasi lainnya, tuliskan lagi. Mak Ida, kelanjutan dari menjadi ibu lah, lanjutannya itu menjadi ayah ya Mak Ida. Jadi buku berikutnya nanti bagaimana dong jadi ayah yang smart gitu. Ini baru ibu yang smart. Belum cerita tentang ayah yang smart. Itu buku kedua nanti ya Mak Ida ya. Asik. Kemudian Mak Fatma ya, perjalanan berikutnya ya, sekarang dakwah di kampus tuh kayak apa itu sekarang, perjalanan kegiatan dakwah di kampusnya dan di lingkungan yang relatif baru sekarang, itu bisa dituliskan untuk tulisan-tulisan berikutnya. Baik, sahabat sekalian, ini tadi memang ada gempa cukup kencang dan ternyata pusatnya di Kabupaten Malang ya, dan ternyata terasanya sampai Jogja. Saya sambil duduk ini tadi goyang-goyang ya, dan beberapa chat Di tadi anak Wonogiri saya. juga Pak Cah. Oh ya, jadi panjang ini Mak, dari Malang sampai Jogja, mungkin sampai tempat-tempat lainnya ya. Kita doakan mudah-mudahan tidak ada korban, tidak ada yang terkena musibah ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan kepada kita semuanya. Allah jaga kita semuanya, Allah lindungi kita semuanya dari corona dan penyakit berbahaya lainnya, serta dari berbagai musibah-musibah di dalam kehidupan kita. Baik, sebagai penutup saya minta closing statement 1 menit kepada ketiganya ya, untuk menutup acara kita kali ini.
kepada Maida Tahmidah, dipersilakan closing statement-nya, Mak. Ya, closing statement saya mungkin hanya ucapkan syukur, alhamdulillah bersyukur sekali bisa menghadirkan buku ini. Mudah-mudahan memberikan kebermanfaatan dan keberkahan, karena terus terang tidak pernah terpikirkan akan dapat menulis buku setebal ini gitu kalau tidak ketemu dengan EPK. Luar biasa di EPK itu, semangat dari Pacah itu sangat-sangat memberikan motivasi sehingga bisa menyelesaikan buku ini. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Pak Cah yang telah mengadakan EPK ini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Maida, Masya Allah ya. Kemudian yang kedua, Mak Fatma, maka 1 menit closing statement-nya, Mak. Ya, mungkin saya hanya menyampaikan lakukanlah kebaikan sekecil apapun itu, karena kita tidak tahu dari kebaikan mana kemudian yang Allah ridhoi, kemudian kita dimasukkan ke dalam jannahnya. Itu saja mungkin Pak Cah. Masya Allah ya. Kita hanya wajib berusaha. Kita tidak tahu dari pintu mana Allah akan berikan surga kepada kita. Teruslah berbuat kebaikan. Terima kasih Mak Fatma. Mak Ira, maka 1 menit closing statement-nya. Ya, terima kasih Pak Cah. Ini buat penguatan bagi diri saya sendiri untuk bisa istiqomah menuliskan hal-hal yang bermanfaat begitu. Bila lisan tak lagi bisa berbicara, akan saya wakilkan pada tulisan. Bila langkah kaki tak lagi kuasa berdakwah, biarkan ku sampaikan ia melalui kumpulan aksara. Ya, jadi bagi saya menulis itu adalah dakwah dan semoga bisa menjadi amal jariah. Nah, bagi ayah bunda semuanya, apapun itu bisa jadi tulisan. Jadi yang penting adalah mau mencoba melakukannya. Seperti itu. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Mak Ira. Menulis adalah bagian dari dakwah dan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah bagi kita sebagai penulisnya. Luar biasa, pertemuan kita pada kesempatan kali ini telah mendapatkan gambaran dari 3 buku ini. Saya doakan mudah-mudahan bukunya sukses, lancar, bermanfaat, dan berkah untuk penulisnya, untuk keluarganya, dan untuk kita semuanya. Amin. Bapak-Ibu sekalian, kita akan ketemu besok siang untuk agenda yang sama, webinar dan bedah buku 3 karya berikutnya masih dari kelas EPK batch 4. Saya masih menunggu apakah Mbak Inoi dari EPK hadir di forum kita kali ini. Mbak Inoi ada? Adakah Mbak Inoi? Enggak ada? Oh, sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada Mbak Inoi, saya wakili saja. Ibu-ibu, mak-mak, bapak-bapak sekalian, EPK terus berjalan ya. Jadi sekarang sudah ada batch 5 sedang dalam on progress, sudah pekan ketiga untuk EPK 5-nya. Nanti insya Allah EPK ke-6 akan digelar pada bulan Juni. Jadi mak-mak sekalian yang belum ikut dan belum mendaftar, masih ada waktu. Kalau mendaftar sekarang juga boleh, Mak ya. Itu nanti Juni baru mulai. Itu kalau daftarnya dari sekarang itu akan lebih irit nantinya waktunya, karena dari sekarang bisa nyicil gitu. Kemudian Bapak-bapak, ini ada Pak Salman dan Bapak-bapak yang lainnya, kalau ingin ikut BPK, Bapak punya karya batch yang ketiga, itu juga akan dimulai pada bulan Juni, insya Allah ya. Jadi pada, Mei, bukan Juni, Mei sampai Juni. Jadi EPK batch 6 itu akan dimulai pada bulan Mei sampai dengan Juni. Kemudian juga BPK, Bapak punya karya batch yang ketiga, dimulai pada bulan Mei sampai dengan Juni. Demikian. Bagi yang belum mendaftar bisa ikut mendaftar dan berkarya bersama-sama. Ditunggu semua yang lainnya ya, ada Mak Popon yang sembunyi terus, ada Mak Nunun Nurlela, ditunggu ya Mak ya. Mak Mia, mana bukunya? Mak Ratna sudah mau jadi nih, Mak Tati, Mak Elmina, semuanya yang sudah pernah launching, kita tunggu lagi karya-karyanya. Mak Sri, Mak siapa lagi semuanya ya. Semua yang sudah launching kita tunggu lagi karyanya. Yang belum launching kita tunggu agar segera di launching. Kita akhiri sampai di sini, ketemu besok siang. Kita cukupkan bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Cah, emak-emak. Iya, Mak Fatma, ketemu di Tanjung Menangis nanti ya. Iya Pak Cah, insya Allah.
Maira nanti kalau Terima kasih Pak Cah. Oke. Saya bisa Wah, Bapak. itu lagi di mobil tuh, Mbak In. Saya pernah minta nomor Bapak waktu di Tangerang di Gedung Nyimas. Oh iya, Masya Allah. Lagi perjalanan tuh ya, Mbak ya. Hati-hati. Iya, sambil lagi di ngantuk nih mobil. menyimak uraian dari Pak Cah, Masya Allah. Berkah. Terima kasih Pak. Semoga saya bisa menulis Solo, Jogja, Bandung, Oke, atau Solo. siap. Segera gabung di kelas EPK. Iya, Pak Cah, nanti kalau ke Wonogiri mungkin kita bisa ini Oke, Mbak, namanya bersilaturahim. ketemu di Bakso Titoti namanya, Mbak. Oh, Iya, iya. Mbak Cah dan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari sampai ketemu. Dirinya mana toh? Buku kedua di lonceng apa enggak, Pak Cah? Ini hujan besar. Apa, Mbak Mak Kuria? Kalau buku kedua jadi di lonceng apa enggak, Pak Cah? Di lonceng wani piro yo? Kowe iuran karo Mak Sri lho, kowe buku kedua kabeh kok. Karo wani piro? Semayan ana Mak Sri. Mulane karo Mak Warlina, ayo buku kedua kabeh yo. Ngotak lonceng. Iya. Siap. Ditunggu. Oke. Oke, sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang lain, mak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.